Cerita diawali dengan memperlihatkan 4 orang sahabat. Mereka pergi ke sebuah rumah terbengkalai yang ada di dalam hutan, di mana salah satu dari mereka bernama Jordi menceritakan sebuah rumor mengenai rumah tersebut, yaitu ada sebuah peti yang menyimpan arwah wanita bernama Nual yang diketahui merupakan penjaga hutan di wilayah ini. ไอ้พวกปอดแหกเอ้ยมันมีจริงซะที่ไหนเล่าขี้ปอดปะ Karena tidak mempercaya hal tersebut, mereka melanjutkan kegiatan dengan bermain ucing sumput, di mana salah satu perempuan bernama Sai meminta temannya agar ikut bersembunyi ke dalam rumah itu, yang karena si sahabat bernama Noi ketakutan, Sai memberikan kalung jimat yang dipercaya bisa mengusir roh jahat. น้อยเก็บไว้นะไม่ต้องกลัว Memasuki salah satu ruangan, Sai menemukan sebuah kotak terbuka. Ia yang penasaran dengan isi kotak itu segera mendekatinya dan... Beberapa tahun kemudian, Sai kini sudah tumbuh menjadi seorang gadis tulen yang bekerja di sebuah klinik kesehatan sebagai seorang perawat, di mana Jordi sebagai teman masa kecilnya selalu saja mengawal Sai karena takut terjadi sesuatu kepadanya. Ditambah lagi dengan dokter yang jarang ke klinik, membuat Jordi semakin khawatir dengan keselamatannya. Ketika sedang di klinik itulah, seorang ibu-ibu datang untuk mengobati anaknya yang terluka, yang mana di situ si ibu bertanya terkait ayam milik tetangga Sai yang katanya dimakan oleh Krasue, yaitu sebuah kepala terbang yang diketahui sering bergentayangan dan memangsa hewan ternak di malam hari. Malam harinya, Sai menceritakan hal itu kepada ayahnya yang merupakan seorang kepala desa, yang dari cerita itu, si ayah mengingatkan Sai agar selalu menutup pintu sekaligus jendela kamar karena si ayah akan pergi ronda bersama warga yang lain. Tak lama setelah si ayah pergi, Sai dihampiri teman masa kecilnya bernama Tina yang baru saja melahirkan. Di sana, Tina menyarankan Sai agar lebih baik menikah dengan Jordi yang notabene sudah menyukainya sejak lama. กูไม่แกล้งแล้วกูจับดีๆจ้า Sebelum tidur, Sai tidak lupa menutup jendela kamar sesuai saran dari ayahnya. Namun saat kembali bangun, ia dikejutkan dengan kondisi kamar yang sudah berantakan dengan jendela yang terbuka. Entah apa yang sudah terjadi semalam, Sai juga mendapati bekas darah di atas kasur, bahkan memiliki luka memar pada bagian belikatnya. Karena merasa ada yang aneh dengan dirinya, saya mengajak Jordi pergi ke rumah terbengkalai waktu itu. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, mereka terpaksa harus bersembunyi karena melihat seorang pria dengan membawa obor ada di area itu. Namun saat melihat kalung yang dikenakan oleh si pria, Sai menyadari jika dia adalah Noi sahabat kecilnya. น้อย สาย Di tengah kebahagiaan karena sudah lama tidak bertemu, muncullah sekelompok orang yang diketuai oleh pria bernama Tebi. Ya, langsung mengumpulkan para warga untuk memberitahu jika mereka adalah pemburu Krasue. พวกข้าเดินทางมาจากบ้านสารยาที่ถูกกระสือทำลาย Alasan Teddy datang ke desa ini adalah ia mendapati sumber air di desa asalnya telah terkena air liur Krasue. Hal itu dapat membahayakan manusia karena bisa membuat seorang wanita menjadi Krasue jika meminumnya. Dan apabila laki-laki, mereka akan mengalami keracunan sampai meninggal dunia. แล้วทำไมกูต้องเชื่อที่มึงพูดด้วยวะ Sebagai bukti akan pernyataannya, Teddy membawa beberapa kepala Krasue yang sudah berhasil ia tangkap. Ia meminta izin kepada ayah saya agar dibiarkan tinggal di desa ini. Sebagai gantinya, Teddy bersama rekan-rekannya akan memberantas Krasue yang ada di desa tersebut. ก็ดีนะพ่อกำนัน Karena merasa curiga, ayah saya yang penasaran dengan kelompok Teddy pun menghampiri Noi untuk berbicara empat mata. Karena ternyata dia adalah orang yang sudah membawa orang-orang itu ke desa ini. Dalam perjalanan pulang, Sai tiba-tiba mengalami sakit pada bagian dada dan menolak permintaan Jordi yang bermaksud baik ingin mengantarkannya. แล้วสายจะไปส่งเธอ ไม่ต้อง Keesokan harinya, saya kembali terbangun dengan kondisi kamar yang sama seperti hari kemarin, ditambah lagi dengan bekas lukanya yang kian membesar, di mana saya yang tidak ingin memikirkan hal itu memilih untuk segera berangkat ke klinik. Yang di perjalanan, ia malah melihat warga tengah geger karena penemuan hewan ternak yang telah mati dalam kondisi mengenaskan.
Tak berselang lama, Noi datang mengajaknya pergi ke kamp para pemburu untuk menemui Jordi. Ia memperingati agar tidak perlu bergabung dengan Teddy karena Noi sendiri belum mengetahui tujuan mereka yang sebenarnya. Dan alasan mengajak kelompok tersebut ke desa ini adalah hanya karena ingin selamat dalam perjalanan. เจอไปก่อนนะ Singkat cerita, malam pun poek. Sai menggunakan salep untuk mengobati luka memar pada bagian belikatnya. Bersamaan dengan itu, Jordi tiba-tiba berteriak meminta Sai agar segera menutup jendela demi keselamatan. Namun tak lama setelah Jordi dan para warga pergi, Sai tiba-tiba merasakan sakit luar biasa yang ternyata tepat saat Teddy dan kawannya melakukan penyisiran, mereka dihampiri seorang pria yang meminta tolong, di mana orang tersebut rupanya adalah suami Tina yang mengaku telah kehilangan bayinya sehingga mendengar suara keributan, ayah Sai bersama para warga lain juga datang ke tempat itu, membuatnya langsung percaya jika Krasue memang benar-benar ada sampai akhirnya melihat cahaya merah melintas tepat di atasnya, Noi segera melakukan pengejaran hingga tiba di depan rumah Sai. Ia yang menyadari jika itu adalah Krasue seketika khawatir dan lekas mengambil tangga untuk menyelamatkan sahabatnya, tetapi akibat kejadian semalam, Noi yang masih syok setelah mengetahui saya adalah Krasue lantas menemui seorang biksu. Di sana si biksu menceritakan awal kemunculan Krasue yang dulunya adalah penyihir. Pada masa itu, sihir telah mengubah bentuk mereka menjadi sosok menyeramkan, di mana sosok penyihir wanita akan berubah menjadi Krasue, sedangkan laki-laki akan menjadi kerahang yang memiliki bentuk seperti monster kelelawar. เอาเป็นว่าก็จงทำในสิ่งที่ใจเองเห็นเถอะ Tidak ingin sahabatnya diburu oleh warga sekitar, Noi secara diam-diam membawa beberapa ekor ayam tepat di bawah kamar Sai. Ia sengaja melakukan hal itu agar Sai tidak lagi menampakkan diri keluar rumah apabila menjadi Krasue dan keesokan harinya, Noi sudah agak di klinik membuat saya merasa senang. Ia langsung mengajaknya pergi ke pinggir danau untuk meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Semenjak hari itu, Noi selalu mengantarkan ayam agar Krasue tidak berkeliaran. Berdasarkan petunjuk dari sang biksu, Noi mulai mencari tanaman herbal yang dipercaya dapat menghentikan Krasue bertransformasi. Namun karena tanaman seperti itu jarang terlihat, ia mulai melakukan penelitian demi bisa menemukan tanaman yang dimaksud. Siang harinya, Sai bersama Noi kini mendapati pasien anak perempuan. Hingga tak lama, Jordi datang memberikan jus buah kesukaannya. Setelah Sai meminum minuman tersebut, ia diberitahu jika malam ini akan dilakukan pemburuan besar-besaran. Tanpa menyadari jika si pasien yang kehausan diam-diam mengambil jus bekas minum Sai sebelumnya. ระวังตัวด้วย Tepat di tengah malam, anak itu pun tiba-tiba mengalami hal serupa seperti yang dialami Sai sebelumnya, membuat kedua orang tuanya khawatir dan terus berteriak memohon pertolongan. Tepat setelah bertransformasi akibat meminum minuman bekas Sai sebelumnya, Teddy dan kawan-kawannya tiba di sana sehingga ออกมาเถอะหนู Hai
acara kremasi sedang berlangsung, Teddy bertanya terkait anak itu kepada orang tuanya dan setelah mendapatkan penjelasan, ia yang berpengalaman dalam urusan Krasue menyadari jika si gadis tersebut telah tertular oleh Krasue. Hal itu membuat saya khawatir sekaligus merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Karena merasa curiga, Teddy mengajak anak buahnya untuk memata-matai kediaman Sai, sementara Sai sendiri kini pergi dengan Noi ke samping rumah terbengkalai yang ada di dalam hutan untuk mencari tanaman herba dan tak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan tanaman yang ia cari selama ini.เป็นไงบ้างสาย รู้สึกดี Setelah terbukti berkhasiat, Noi langsung mengambil tanaman herba itu untuk dibawa pulang dan merasa apa yang dibutuhkannya sudah cukup. Mereka berdua yang sejatinya saling suka satu sama lain pun lantas melakukan kontak cungap meski sadar jika hal itu akan membuatnya menderita karena akan merasakan rasa sakit yang belum pernah dia rasakan selama ini. น้อยจะเจ็บมากเลยนะ Tanpa mereka sadari, Teddy bersama kawanannya juga datang ke tempat itu. Jordi yang melihat mereka bermesraan seketika emosi dan memukul Noi tanpa bertele-tele. Sedangkan saya yang mencoba melarikan diri terpaksa masuk ke dalam rumah terbengkalai itu sampai akhirnya... Disinilah kita akan diperlihatkan dengan awal mula saya menjadi Krasue. Pada waktu itu, ia tertular oleh Noel yang menurut rumor beredar dianggap penjaga hutan di wilayah tersebut. Di saat itulah saya tiba-tiba kerasukan sosok Noel dan inilah yang terjadi. Setelah dua orang anak buah Teddy dihabisi, Jordi yang mendengar suara keributan itu pun langsung datang ke sana tepat saat Teddy sedang berusaha menembak Sai. Namun karena Pak Tua tersebut jauh lebih bertenaga, ia pun akhirnya terlempar sampai keluar rumah. Noi yang juga datang menyusul mengikuti Krasue yang sedang dikejar oleh sesuatu yang lebih besar. Namun saat kembali, Jordi sudah tidak ada di tempat sebelumnya. Tanpa berusaha mencarinya terlebih dahulu, ia yang lebih khawatir kepada Sai pun segera masuk ke rumah kosong untuk menjemputnya. Sepulangnya ke rumah, Sai memindahkan tumbuhan herba itu pada kain berbeda. Namun saat akan menyimpannya, ia dipanggil oleh sang nenek yang memintanya agar datang. Sementara di tempat lain, ayah Sai bersama para warga kembali digegerkan dengan penemuan beberapa orang jasad yang tergeletak dalam kondisi tubuh sudah dibabacak. Dengan situasi yang sedang terjadi, Teddy juga datang ke sana sembari membawa Jordi. Ia menceritakan terkait kejadian semalam sekaligus memberitahu jika sosok Krasue yang ia hadapi kali ini jauh lebih kuat dari Krasue yang pernah ia tangkap sebelumnya. Dan karena ayah saya penasaran siapa sebenarnya wanita jadi-jadian ini, Noi yang kebetulan ada di sana pun langsung pergi untuk memperingati Sai agar segera pergi meninggalkan rumah, tetapi... Sayang saat ini ada di dalam kamar, mendapat masalah lain tatkala kehilangan kain yang menyimpan tanaman herbal. Si nenek yang mengaku telah memindahkannya lantas memberitahu jika saat ini kain tersebut ada di dalam keranjang. Tanpa membuang waktu, saya pun segera mencarinya. Tepat saat warga sekaligus ayahnya tiba di sana, tetapi... Akibat hal itu, saya dengan cepat mencari tanaman yang kini sudah tercampur lumpur. Ya, berhasil mendapatkannya tepat waktu dan segera menghampiri warga seolah baru selesai mandi. Jordi yang meminta kejujuran agar menceritakan masalah semalam oleh Teddy sama sekali tidak buka suara, membuat saya langsung mengarang cerita bahwa Teddy dan rekannya berniat akan melakukan penggadabahan sehingga... ไอ้ทันและพวกมันจะข่มขืนสาย รักกันให้มากๆนะก่อนที่จะไม่มีโอกาส ไ
Karena merasa dihianati, Teddy yang ternyata sudah ada di dalam kamar Jordi pun seketika bertransformasi menjadi sosok menyeramkan dan entah siapa Teddy sebenarnya, Jordi melihat tubuhnya kini berubah seiring berjalannya waktu, di mana orang tuanya yang khawatir sekaligus tidak mengetahui anaknya akan menjadi apa, lantas mengurungnya di dalam kamar karena sepanjang hari Jordi selalu berteriak seperti ODGJ. Sementara itu, tanaman herbal milik saya juga hanya tersisa sedikit, membuat Noy harus kembali ke dalam hutan untuk mencari tambahannya. Namun hal itu sia-sia karena Teddy telah membakar tanaman tersebut hingga habis tak tersisa. Belum selesai di sana, Noy juga dibuat emosi tatkala gagal dalam menanam kembali tanaman itu. Ia langsung menemui Sai untuk mengajaknya pergi meninggalkan desa. Meskipun hal itu akan membuat ayahnya khawatir, Sai memilih untuk melarikan diri dan akan melakukannya esok hari. พรุ่งนี้ฟ้ามืดมาเจอกันที่ทางไปโคก Sore harinya, saya mendengar kabar terkait Jordi yang mengalami perubahan aneh. Ia langsung pergi ke rumah sahabatnya itu untuk melihat keadaannya. Di sana, Jordi mengaku sudah lebih dulu mengetahui saya yang merupakan Krasue karena diam-diam mengikutinya saat saya tidak mau diantarkan pulang waktu itu. แล้วสายจะไปส่งเธอไป ไม่ต้อง ที่คอกวัวคืนนั้นคือครั้งแรกที่เจอรู้ตั้งนานแล้วนะเรื่องที่สาเป็นกระสือ Semenjak malam itulah, Jordi memutuskan bergabung dengan para pemburu. Ia bermaksud menyesatkan kelompok tersebut demi melindungi saya yang sangat dirinya cintai, meskipun sesekali dibuat sakit hati karena melihat wanita pujaannya lebih dekat dengan orang lain. อย่าทิ้งเจิดไปนะ Keesokan harinya, si biksu kembali memberitahukan hal penting terkait Krasue dan Krahang. Ia menceritakan bahwa Krasue adalah istri pertama Krahang yang berselingkuh dengan manusia sampai memiliki seorang anak. Semenjak hari itu, Krahang yang murka lantas menghabisi keduanya sekaligus mewariskan secara turun-temurun, yaitu Krahang harus selalu menghancurkan jantung Krasue. นับแต่นั้นเป็นต้นมา มันจะต้องตามทำลายหัวใจของกระสือทุกตัว Tepat di sore harinya, Sayang kini mulai bersiap pergi meninggalkan desa, malah dibawa ayahnya nonton bareng bersama para warga. Hal itu semata-mata dilakukan agar Sai tidak lagi dicurigai sebagai Krasue. Gimana Noy yang sudah tiba di titik penjemputan dibuat khawatir karena Sai tak kunjung menghampirinya. สาย Karena Sai kehabisan tanaman herbal, ia kembali merasakan sakit tanda akan bertransformasi. Hal itu membuat identitasnya sebagai Krasue langsung terbongkar. Yang di waktu bersamaan, Teddy memprovokasi Jordi dengan mengatakan bahwa wanita yang dicintainya kini berniat pergi meninggalkan desa dengan Noy. Sehingga Jordi yang emosi pun mulai memperlihatkan wujud aslinya yang ternyata... Di tengah momen krusial yang sedang terjadi, sebagian warga yang ada di sana spontan menyerang tubuh Sayang tergeletak, sedangkan yang lain terus melakukan pengejaran demi menangkap Sayang kini menjadi Krasue, sampai akhirnya... Dan ya, Jordi bertransformasi akibat tertular oleh Teddy yang sebenarnya adalah Krahang. Ia berhasil menangkap Sai dan bersiap untuk menghabisinya. Noy yang juga menyadari akan hal itu langsung meninggalkan Jordi agar tidak melukai sahabatnya sendiri sehingga... นั่นสายนะเว้ยกูขอร้อง Setelah Jordi berhasil dikalahkan, Teddy langsung menghadang Noy yang membawa tubuh Sai untuk dibawa ke tempat aman. Sesuai adat Krahang yang diwariskan turun-temurun, Teddy mengingatkan Noy agar tidak mempercayai cinta yang diberikan oleh Krasue sampai akhirnya... Sejenak kita akan dibawa flashback ke waktu saat si biksu masih muda. Ya, ternyata adalah suami Noel yang juga merupakan Krasue. Malam itu, biksu terpaksa mengurung kepala istrinya ke dalam kotak kayu yang membuatnya merasa bersalah sampai saat ini. ถือเป็นคำขอโทษของพี่แล้วกันนะนวล
เองวิ่งข้ามป่าหลังโคกไปพ้นชายป่าไปจะเจอแม่น้ำ Tanpa membuang waktu, Noi segera membawa tubuh Sai untuk dibawa pergi meninggalkan desa. Ya, terus diburu oleh para warga yang ingin menangkap mereka. Namun sesampainya di pinggiran sungai, Sayang melihat tubuhnya sendiri sudah hancur pun memutuskan tetap tinggal di hutan ini, membiarkan Noi pergi sendirian untuk menyeberangi sungai. Tapi apa yang terjadi? เดี๋ยวสายจะหายแล้วนะ เดี๋ยวเราจะรักษาสายเองนะสาย เราขอโทษนะ Di tengah momen sakaratul maut itulah, saya kembali teringat akan dirinya saat masih kecil, di mana hari demi hari selalu dipenuhi akan kebahagiaan bersama teman-temannya. Namun kali ini, ia tidak akan pernah lagi bisa merasakan itu semua. Tamat, ending yang sangat membagongkan.